Informasi tentang virus corona yang begitu berlimpah bisa jadi malah membingungkan. Maka dari itu, kita memerlukan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. siapa yang berpotensi terpapar virus corona. Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi hotline center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi hotline center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan, tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan.
dan seluruh pelayan GBKP Cengkareng mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada kita semua yang pada saat ini bersama-sama beribadah melalui live streaming. Minggu ini kita telah masuk ke dalam Minggu Passion yang ke-6 yang dinamai Minggu Judika, di mana kita diajak untuk merasakan keadilan dan kebenaran Allah. Sebelum kita memasuki ibadah kita, mari kita angkat satu pujian bagi Tuhan seperti rusa yang haus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa berharganya kita di hadapan Allah. Kita yang penuh dosa telah mendapatkan pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus telah rela mencurahkan darahnya, bahkan sampai mati di kayu salib, untuk menebus dosa-dosa kita. Kasih-Nya yang begitu sempurna bagi kita. Sepatutnya lah kita selalu bersyukur, menyembah dan memuji Dia. Mari saudaraku, kita angkat pujian. Biarlah melalui pujian ini kita nyatakan bahwa bukan dengan barang yang fana Dia telah membayar dosa kita, tetapi dengan darah-Nya yang mahal. Kita angkat pujian ini.
Shalom, saudara-saudara jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah live streaming GBKP Cengkareng. Terpuji Tuhan yang tetap menyatakan kuasa penyertaannya bagi kita di tengah-tengah badai pandemi COVID-19 ini. Tetap semangat dan setia mengikuti Tuhan. Marilah kita memperhatikan beberapa penekanan warta jemaat kita. Yang pertama, Majelis Runggun GBKP Cengkareng mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat atas partisipasinya di dalam pengumpulan janji iman GBKP Cengkareng tahun 2021 yang dilaksanakan minggu lalu dan sampai dengan saat ini sudah terkumpul Rp362.250.000. Puji Tuhan, dengan luar biasa janji iman kita melampaui target yang sebesar 250 juta. Majelis Runggun GBKP Cengkareng juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan persepuluhan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Dalam rangka menyemarakkan Hari Paskah tahun 2021, maka diadakan kolase pujian dari sektor PJJ untuk ibadah Paskah, dan kolase tersebut diserahkan ke seksi marturia paling lambat tanggal 27 Maret 2021 dalam bentuk sudah rapi dan siap untuk ditayangkan. Melaksanakan kuis budaya dengan rincian 40 soal pilihan ganda dan penilaian model skor. Peserta kuis adalah Mambre, Moria, dan Zaitun. Peserta katekisasi khusus dilakukan untuk saudara terkasih kita, Lela Nonika. Yang kedua, Robi Antonius Barus. Yang keenam, pada kebaktian Minggu 28 Maret 2021 akan dilakukan baptis dewasa untuk saudara kekasih kita yang selama ini sudah mengikuti katekisasi khusus dengan nama Umi Mulia. Yang kedua, Ristion Ginting. Berita diakonia, berita lahir. Telah lahir seorang anak perempuan di tengah-tengah keluarga terkasih kita, Simon Sembiring, sektor Roma, dan telah diberi nama Kristia Aivana Ulihta Sinulagi. Hari tanggal 21 Maret 2021 di Rumah Sakit Anggrek Mas. Ibu dan anak dalam keadaan sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Berita sekretariat. Musyawarah Sidi Jemaat Sidangawan Runggun GBKP Cengkareng dilaksanakan pada Minggu 28 Maret 2021, minggu depan secara virtual. Dimulai pukul 13 WIB. Peserta musyawarah Sidi Jemaat Sidangawan adalah pengurus setiap bidang, ketua, sekretaris, bendahara, dan 5 orang perwakilan dari setiap sektor serta seluruh Serayan Pertua Diaken dan Pertua Diaken Emeritus GBKP Cengkareng. Materi untuk musyawarah Sidi sudah didistribusikan melalui sektor PJJ dan pengurus kategorial Runggun. Majelis mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus tetap memberkati. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini. Sekarang kita masuk pada panggilan beribadah. Saudara terkasih kita sering tidak merasakan keadilan Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Di dalam pergumulan hidup ini, keadilan dan kebenaran
dalam dunia samar-samar, dan bahkan kita biasa saja terlibat di dalam situasi itu. Kita tidak mampu hidup di dalam keadilan dan kebenaran jika kita tidak hidup di dalam keadilan dan kebenaran Allah. Pada Minggu Pasion ke-6 ini disebut juga Minggu Judika. Kita diajak untuk merasa keadilan dan kebenaran Allah. Marilah kita bangkit berdiri dan kita bernyanyi memuji Tuhan. Kita bernyanyi di kitab Nenden nomor 424 ayat 1 dan 2. Dipuji kami dibatasi beli saluran anden si meriah suari ras berhi awali kami bin segala celus kas percubaan sangat Kebaktian Minggu Pasion yang ke-6 ini ada di dalam nama Allah Bapa yang adil dan benar, di dalam nama Tuhan Yesus yang menyatakan keadilan dan kebenaran, dan di dalam nama Roh Kudus yang memampukan kita hidup dalam keadilan dan kebenaran. Kasih karunia dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari Tuhan Yesus Juru Selamat, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Invokasio Markus 14 ayat 36. Kita sambut bernyanyi, kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 29, kita nyanyikan bait 1 dan 4. Dimu
jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Pujian bagi Allah karena perbuatannya. Sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan kepada kita sekalian janji Allah yang memberikan kekuatan kepada kita di dalam kelemahan kita. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15, demikian firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Mari kita bernyanyi kitab Ndenden nomor 276, kita nyanyikan bait 1 dan bait 4. Sampailah kita pada pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama yang diambil dari Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka.
Berbahagialah setiap orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan, terlebih yang melakukannya firman itu siang dan malam. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita untuk kita minta pertolongan Tuhan, agar kita diberikan kemampuan untuk mengerti, bahkan memberlakukan firman-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sungguh amat baik, teramat baik, Bapa yang boleh menghadirkan kehidupan buat kami hingga pada pagi hari ini. Dalam setiap langkah kehidupan kami tahu dan kami yakin Engkaulah yang menuntun kami, Engkaulah yang mengarahkan kami untuk kami boleh mendapatkan apa yang harus kami lakukan. Terlebih khusus Bapa, ketika kami boleh menaruh segala kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan berkenan memberitahukan kepada kami apa yang harus kami lakukan melalui firman Tuhan yang sebentar akan kami baca, yang sebentar kami akan renungkan, yang sebentar akan kami berlakukan di setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, saatnya kami akan merenungkan apa yang menjadi bagian dari firman-Mu. Berikan hamba-Mu Bapa kemampuan untuk boleh memperdengarkan firman-Mu bagi jemaat Tuhan melalui live streaming di tengah-tengah gereja kami GBKP Cengkareng ini Tuhan. Dan hamba-Mu diberikan berkat Tuhan, dan jemaat Tuhan yang ada di rumah pun diberikan kemampuan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini terambil dari kitab Ibrani. Ibrani 5 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-10. Ibrani 5 ayatnya yang ke-5 hingga yang ke-10 saya akan bacakan buat kita sekalian. Saudara-saudara boleh membuka Alkitab kita masing-masing di rumah. Dan firman Tuhan berkata seperti ini. Demikianlah pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nats lain, Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita boleh baca, yang kita boleh dengar pada pagi hari ini. Saudara-saudara jemaat Runggun GBKP Cengkareng, Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus memberikan kekuatan buat kita, Tuhan Yesus juga membungkus kita di tengah-tengah segala persoalan yang kita hadapi. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di gereja maupun yang live streaming mengikuti ibadah ini, saya bertanya kepada kita sekalian, siapa di antara kita yang pernah merasa kalah? Siapa di antara saudara-saudara yang pernah merasakan kekalahan dalam hidup saudara? Pasti banyak di antara kita yang merasakan pernah dihadapi bahwa saya kalah. Kalah dalam segala hal.
Berbagai bidang mungkin dalam hidup kita pernah merasa kalah. Tapi mungkin juga saya bertanya kepada saudara-saudara, siapa di antara kita yang pernah merasakan kemenangan? Pasti kita juga pernah merasakan kemenangan, ya. Dan yang pasti yang akan kita rasakan di minggu Passion, di minggu Pasion, di minggu kesengsaraan yang ke-6 ini, Judika, ya. Hanya tinggal 1 minggu lebih kita akan memasuki hari Jumat Agung. Minggu depan kita sudah masuk ke minggu Passion yang ke-7 dan selanjutnya kita masuk ke Jumat Agung, kita masuk ke Paskah. Ketika Jumat Agung seakan-akan terjadi kekalahan. Betul ya? Tapi kemudian di acara ketika Paskah kita mendapatkan kemenangan. Saudara-saudara, saya bertanya kepada kita sekalian. Ketika saudara merasa kalah, apa yang saudara rasakan? Kesedihan. Tangis. Betul ya? Keluar air mata. Nah, ketika saudara merasakan kemenangan, apa yang saudara rasakan? Kesukacitaan. Adakah persamaan-persamaan ketika saudara merasa kalah dan ketika saudara merasa menang? Ketika saya melihat, memperhatikan orang ketika dia merasa kalah dan ketika dia merasa menang. Dua-duanya yang pernah saya rasakan dan yang pernah saya saksikan adalah dua-duanya juga menunjukkan air mata. Benar tidak? Menang, kita mengeluarkan air mata. Kalah, kita mengeluarkan air mata. Ya, beberapa hari ini saya melihat di televisi tentang Americans Got Talent. Ketika dia kalah, dia menangis. Ketika dia menang, dia juga menangis. Dan yang lagi viral pada saat ini adalah yang diberita sekarang di Indonesia, lagi viral bukan saja di Indonesia tapi di dunia, tentang tim All England kita, ya kan? Yang saat ini harus isolasi mandiri. Belum bertanding sudah WO. Ditetapkan oleh BWF. Ya, Badan Badminton Internasional. Bagaimana rasanya ketika saya baca berita para pemain merasakan kesedihan? Bukan saja kesedihan, ada yang merasa bahwa ini ada diskriminasi. Ada merasa bahwa ketika mereka tidak diperbolehkan untuk bermain, ini menjadi sesuatu yang benar-benar menyakitkan, benar-benar menyedihkan. Bahkan, ya, wanita atau pria pun ketika merasakan ini pasti menangis, betul tidak? Ya, itu dirasakan. Nah, kita bayangkan sekali lagi dalam peristiwa melalui firman Tuhan pada diri seorang Kristus, Yesus. Apa yang mau kita pelajari pada pagi hari ini? Ketika kita belajar tentang firman Tuhan melalui invokasio kita dan bahan khotbah kita pada pagi hari ini, menggambarkan tentang sosok seorang Yesus. Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Ketika dia memasuki masa-masa akhir dalam kehidupannya, apa yang dirasakan dia? Kesedihan. Firman Tuhan, Ibrani pasal yang ke-5. Ya, Ibrani pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-7. Firman Tuhan bilang seperti ini. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus pun pernah merasakan kesedihan. Yesus pun pernah merasakan ketakutan. Yesus pun pernah merasakan bahwa dirinya dalam posisi sepertinya dia merasa kekalahan. Kalau invokasio kita berkata bagi kita pada pagi hari ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, invokasio kita berkata dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, dia bilang seperti ini, Markus 14 ayat yang ke-36. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Ya, ambillah cawan ini daripadaku. Seakan-akan Yesus merasakan begitu beban berat, dia merasakan kesedihan yang ada dalam kehidupannya. Dan dia mengeluhkan itu kepada Tuhan.
Satu hal yang kita pelajari pada pagi hari ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemana saudara mengeluhkan kekalahan saudara? Saudara bawa kemana keluhan kekalahan saudara? Saudara taruh di mana keluhan kekalahan saudara? Di mana ketika saudara merasa kalah, saudara bawa kemana? Menangis di dalam kamar. Ya, kalau anak-anak muda ketika putus cinta, di mana dibawanya? Dibawa ke kamar. Seharian tidak keluar kamar. Dibawa makanan oleh mamanya, nggak akan terasa. Rasanya nasi itu hambar, lauk yang enak itu hambar. Ya kan? Masakan yang mahal itu hambar. Di mana saudara bawa keluhan-keluhan hatimu ketika saudara merasa berbeban berat, ketika saudara merasa kekalahan itu? Ini menjadi firman Tuhan. Ini mengingatkan kita pada pagi hari ini, saudara-saudara. Yesus, dia membawa keluhan-keluhan itu kepada siapa? Dia tahu di mana dia harus bawa. Dia tahu di mana dia harus mengeluhkan itu semua kepada Bapaknya. Kepada Bapaknya di surga. Ya. Kadang-kadang ketika kita merasakan beban, kita merasa kekeluhan, kita mau mengeluarkan keluhan, curhat. Ya. Curhat ke teman sekarang nggak bisa dipercaya, kan gitu ya. Kan banyak sekarang orang-orang yang merasa bahwa dia sebagai sahabat tapi ternyata bukan sahabat. Ya, ada udah di balik rempeyek, kan gitu ya. Ada maksud lain, keinginan, kesempatan nih. Ya. Banyak orang sekarang yang tidak dipercayai, tapi hari ini kita belajar Tuhan bisa dipercayai. Tuhan itulah yang harus kita percayai. Sama seperti Yesus. Ketika dia menaruh segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Dia tidak ditinggikan oleh dirinya sendiri, tapi dia ditinggikan oleh Allah. Bacaan kita, Ibrani pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri. Banyak orang saat ini, saudara-saudara, yang seringkali ingin memuliakan dirinya sendiri. Tapi jemaat Cengkareng tidak ada yang seperti itu, saya yakin. Ya, nggak ada yang merasa sombong. Saya yakin jemaat di Cengkareng adalah orang-orang yang begitu luar biasa hatinya bersih dan tulus. Ya. Ketika dia mau membangun gerejanya, itu dia berarti bersyukur kepada Tuhan, bukan ingin disebutkan namanya. Ya. Melalui firman Tuhan kita belajar Yesus yang adalah anak Tuhan sendiri, anak Allah sendiri. Dia tidak ingin memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar. Tapi Allah lah, Bapaknya lah yang memuliakan dia. Ayat yang kelima, Ibrani 5 tadi. Tetapi dimuliakan oleh dia yang berfirman kepadanya, anakku engkau. Berbahagialah saudara-saudara ketika saudara datang kepada Tuhan, Allah berkata kepadamu, engkau adalah anakku. Berbahagialah kita. Ketika saudara datang kepada Tuhan, mengeluhkan keluhan saudara, mencurahkan isi hati saudara. Lalu Allah berkata kepadamu, anakku engkau. Anakku kamu. Kamu adalah anakku. Saudara-saudara, ketika saudara datang kepada bapak, kepada mama, kan gitu ya, ibu, bapak. Peristiwa ketika seorang anak datang yang sudah lama tidak berjumpa dengan bapaknya, yang dulu lari dari bapaknya untuk berfoya-foya, tapi kemudian dia datang kembali ke bapaknya karena kehabisan uangnya, karena kehabisan hartanya, ya, perumpamaan ya. Datang kepada bapaknya, lalu kemudian bapaknya bilang dia datang memeluk kepadanya dan dia berkata, anakku yang hilang telah hadir, telah datang kembali. Luar biasa hatinya Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Begitu banyak cerita-cerita yang menyatakan bahwa kehadiran anak yang hilang
itu menjadi sukacita yang luar biasa. Lagi viral lagi nih, seorang polisi yang sudah beberapa tahun dulu korban tsunami Aceh, ya saudara-saudara baca kan? Didapati, saya belum tahu, yakin baru 80% katanya, belum keluar DNA-nya. Seorang polisi didapati hidup yang dikira sudah mati waktu tsunami Aceh, berada di rumah sakit jiwa. Itu berita menggembirakan. Ya, yang dikira sudah mati hadir kembali. Walaupun belum 100%, tapi sudah banyak orang berkata sekitar 80%. Dia adalah orang yang dianggap mati. Luar biasa, begitu banyak foto-foto teman-temannya di polisi datang berkunjung kepada dia, menyambut dia. Dan saya yakin dan percaya, kita pun harus seperti itu. Menyambut Kristus dengan hati yang penuh dengan sukacita. Karena apa? Yesus sendiri taat menghadapi penderitaan. Hari-hari ini 1 tahun sudah lebih kita masih dalam masa-masa pandemi COVID-19. Betul ya? Dan gereja kita masih tetap live streaming. Kalau di gereja kami sudah banyak jemaat yang tiba-tiba sudah rindu ke gereja, datang dia cuma berkunjung, habis olahraga dia datang berkunjung ke gereja untuk menyaksikan gerejanya. Ya. Dan saya yakin juga jemaat-jemaat di Cengkareng pun seperti itu, yang tiba-tiba jalan kaki cuma mau melihat gereja. Kerinduan yang luar biasa. Bertahan, mau datang kepada Tuhan. Karena Yesus sendiri mengajar kepada kita pada pagi hari ini. Dia taat dalam penderitaannya. Dia setia menanggung segala sesuatunya. Bagaimana dengan kita? Sampai sejauh mana ketaatan kita menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan yang dalam kehidupan kita saat ini terjadi. Ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Tema kita pada pagi hari ini belajar tentang Tuhan Yesus taat menjalani penderitaan. Karena ayatnya yang ke-8, firman Tuhan Ibrani 5 ayat 8 berkata, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ini menjadi ayat dari tema kita. Yesus taat menghadapi penderitaan. Karena Tuhan mengasihi. Sama ketika saudara-saudara baca kitab Yeremia menjadi bahan pembacaan Alkitab kita yang pertama. Bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Bangsa Israel yang seringkali tegar tengkuk. Bangsa Israel yang seringkali melawan Tuhan. Tapi Tuhan setia. Ketika Tuhan memberikan janjinya kepada Yeremia. Hari ini, pagi ini, Tuhan yang setia itu tetap berjanji padamu, saudara-saudaraku. Tuhan tetap berjanji buatmu, buat aku, buat kita sekalian. Karena yang kita belajar pada pagi hari ini adalah ayat yang ke-9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Garis bawahi, saudara-saudara. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Yang perlu kita garis bawahi adalah bagi mereka yang taat kepadanya. Saya taat. Tapi saya tidak taat hari ini karena saya harus minum, saya buka masker saya. Karena kalau saya nggak buka, saya nggak bisa minum, kan gitu. Nah, bagaimana dengan ketaatan kita? Saudara-saudara taat nggak ketika saudara melakukan protokol kesehatan? Kan itu. Ini hal kecil loh, ya. Firman Tuhan ayatnya yang ke-9, bagi semua orang yang taat kepadanya. Sekarang sebelum taat kepada Tuhan, taat dulu kepada peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kan gitu.
Kita taat. Gereja GBKP Runggun Cengkareng begitu luar biasa taat. Ya. Walaupun kita harus menanggung penderitaan, belum bisa kita berkumpul di dalam gereja. Tapi tidak mengurangi rasa bahwa kita hidup di dalam gereja. Karena gereja itu adalah dirimu sendiri. Itulah ketaatan kita. Allah, Tuhan Yesus taat ketika dia mengalami penderitaan. Kita pun harusnya seperti itu. Jangan kita kalah dari penderitaan ini. Ketika kita sudah mengalahkan kekalahan itu, apa kata Tuhan? Ia akan mencapai kesempurnaannya. Saudara akan mencapai kesempurnaannya. Jadi berbahagialah di tengah-tengah penderitaan kita pada saat ini, ketika kita belajar seperti Yesus. Penderitaan itu tidak mengalahkan kita. Tapi penderitaan itu membuat diri kita semakin yakin ada Tuhan yang bersama dalam hidupku. Saya bersyukur ketika saya bisa hadir di tengah-tengah gereja GBKP Cengkareng ini. Karena Tuhanlah yang perkenankan saya. Bukan BPMR, bukan jemaat, tapi Tuhan yang memperkenankan saya ada di dalam gereja GBKP Cengkareng, ada berbicara di tengah-tengah mimbar ini. Kenapa? BPMR, pendeta sudah meminta saya, tapi kalau Tuhan tidak berkenan, saya tidak akan berada di tempat ini. Mungkin saja banyak sekarang saudara-saudara peristiwa-peristiwa tiba-tiba sakit, betul tidak? Saya mendengar berita 5 hari lalu ya, ada yang tiba-tiba stroke. Siapa yang tahu hidup ini Bapak Ibu Saudara-saudara? Tidak ada yang pernah tahu kehidupan kita. Ya, saya bersaksi buat Bapak Ibu Saudara-saudara, ada seorang teman rohaniwan saya. Cuma gara-gara ini saya bilang ya, gara-gara makan durian dan minum kopi. Saya tidak tahu, saya kaget saudara-saudara. Teman rohaniwan saya seorang haji. Tiba-tiba gara-gara seperti itu, siapa yang tahu Bapak Ibu? Banyak cara Allah ya memperlihatkan bahwa hidupmu bukan punyamu, hidupmu adalah milikku, kata Tuhan. Tapi saya belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Segala penderitaanmu, segala kesusahanmu, ketika engkau taat dan engkau setia mematuhi peraturan Tuhan, mematuhi peraturan yang sudah diberikan, engkau akan mendapatkan kesempurnaan. Amin. Dan kesempurnaan itulah berasal dari Tuhan. Dan bersyukurlah hari ini Tuhan berikan kehidupan buat saudara. Tuhan berikan sesuatu yang luar biasa buat saudara. Dan percayalah, Allah yang adalah imam besar menaruh janjinya buatmu ketika engkau setia dan taat. Bersukacitalah bersama dengan Tuhan di tengah-tengah penderitaanmu. Karena sukacita itu adalah imun yang besar ketika saudara menghadapi persoalan. Kalau sudah imun yang besar itu besar, saya yakin kita siap menghadapi penderitaan. Kita siap menghadapi persoalan. Jangan dikalahkan karena persoalan. Tapi kalahkan persoalan itu dengan taat kepada Tuhan. Lakukan dan bersyukurlah kepada Tuhan. Allah itu maha besar. Allah itu imam besar. Yesus yang telah menyelamatkan saudara. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami tahu dan kami sadari ya Tuhan, kami harus menghadapi berbagai macam penderitaan, berbagai macam persoalan. Tapi kami belajar pada pagi hari ini seperti Yesus yang taat menjalani penderitaan. Karena ketika kami selesai menghadapi penderitaan, kami boleh mendapatkan kesempurnaan sama seperti Tuhan Yesus yang taat menjalani penderitaan ini. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan yang terbaik ketika
kami hidup di tengah-tengah iman kami. Kami percaya Tuhan hadir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Saya undang kita semua berdiri. Marilah bersama setiap orang percaya di segala tempat dan zaman, marilah kita mengakui pengakuan iman rasuli kita bersama-sama dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hidup dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan ucapan syukur kita sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh runggun kita, dengan cara yang sudah ditentukan, dan marilah kita mempersiapkan itu sebagai dasar bagi kita untuk memberikan persembahan ucapan syukur kita. Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sambil persembahan kita berikan dan dijalankan kantong persembahan, kita bernyanyi bersama Kidung Jemaat 401. Tuhan,
Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat kita dan doa persembahan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, kita masuk di dalam doa persembahan dan syafaat kita. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sungguh amat baik, teramat baik buat kami. Kami merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan hadir di dalam ibadah kami, yang kami lakukan melalui live streaming kami. Kami yakin dan percaya jemaat Tuhan yang ada di rumah merasakan kehadiran Tuhan melalui ibadah yang kami lakukan pada saat ini. Di tengah-tengah segala persoalan, permasalahan, penderitaan yang dihadapi di masa-masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kami percaya hadir Tuhan dalam kehidupan kami, hadir Tuhan untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami tetap setia dan taat kepadamu ya Tuhan. Dan ketika kami menghadapi persoalan, kami tahu di mana kami harus bawa persoalan ini. Kami boleh curahkan hati kami melalui doa-doa kami, melalui permohonan kami sama seperti Yesus yang datang berdoa dan memohon kepadamu. Kami hadir dalam doa-doa kami Tuhan. Kami bersyukur karena hingga hari ini Tuhan masih berikan berkat buat kami. Di dalam satu berkat ini Tuhan kami yakin itu adalah karena kasih Tuhan. Dan oleh karena itu ya Bapa di surga, Tuhan berikan kesempatan buat kami untuk mengembalikan itu menjadi persembahan yang hidup. Persembahan yang boleh digunakan menjadi alat untuk menyebarluaskan firman Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Kuatkan kami ya Bapa di surga. Dan kami bersyukur dalam ibadah hari ini Tuhan, Tuhan hadir bersama dengan BPMR, hadir bersama Pertua Diaken yang bertugas dengan song leader dan juga pemain musik, serta semua yang terlibat di multimedia. Tuhan, terima kasih atas segala partisipasi jemaat di tengah-tengah kehidupan jemaat kami di Runggun GBKP Cengkareng ini. Terima kasih juga ya Tuhan atas partisipasi jemaat dalam penggalangan dana janji iman. Apa yang mereka berikan kami tahu Tuhan, karena mereka merasakan hingga hari ini di tengah-tengah kesusahan Tuhan masih memberikan kehidupan. Terlebih khusus memberikan berkat yang besar. Dan berkat itu Tuhan mereka boleh bagikan dan kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan sebagai janji iman mereka. Dalam setiap pelayanan, kesaksian dan persekutuan dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kami GBKP Runggun Cengkareng ini, berkati rencana-rencana PJJ, rencana PA, kategorial, serta semua yang sudah direncanakan terlebih khusus pada tanggal 28 Maret minggu yang akan datang. Gereja kami boleh melaksanakan musyawarah sidi, ngawan sidi jemaat. Dan biarlah di dalam musyawarah sidi jemaat ini Tuhan, yang ada adalah untuk kemajuan pembangunan gereja Tuhan GBKP Runggun Cengkareng. Semua yang terlibat di dalam musyawarah sidi ini diberikan kemampuan akal hikmat dari Tuhan, sehingga ada sesuatu yang berharga untuk pembangunan gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, karena sukacita di tengah-tengah keluarga-keluarga yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu. Engkau berkati di tengah-tengah keluarga Samson Sembiring Sinulaki, sektor Roma, yang boleh mendapatkan seorang anak yang lahir di tengah-tengah keluarga yang mereka boleh berikan nama Cynthia Ivana Ulihta Berus Sinulaki. Pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 ini Tuhan, di Rumah Sakit Anggrek Mas. Berkati anak ini Tuhan, berkati pertumbuhannya, berkati kehidupannya, dan sebagai orang tua pun Tuhan juga berikan kemampuan untuk orang tua mengajarkan yang terbaik sebagai anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan biarlah ibu yang melahirkan ini boleh mendapatkan kekuatan, boleh mendapatkan kesehatan, dan dalam sukacita mereka, kami yakin ini menjadi kebahagiaan untuk mereka syukuri kepada Tuhan. Melalui setiap langkah kehidupan mereka, mereka berserah kepada Tuhan. Dan anak-anak kami juga yang lainnya ya Tuhan, yang saat ini berbahagia karena berkat-berkat Tuhan, yang boleh dapatkan pekerjaan ataupun ketika mereka boleh mendapatkan kemenangan-kemenangan
dalam arti berkat Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Anak-anak kami yang saat ini juga mempersiapkan untuk ujian-ujian, Tuhan juga berkati ya Bapa. Ketika mereka menghadapi ujian sekolah, kami yakin Tuhan akan berikan kepintaran, Tuhan akan berikan kemampuan untuk menghadapi ujian. Baik ujian melalui online, itu tidak membuat mereka patah semangat, tetapi membuat mereka lebih bersemangat. Sehingga anak-anak kami boleh menghadapinya dengan baik. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi kurang sehat karena berbaring di rumah sakit ataupun pada masa-masa pemulihan kesehatan. Kami berdoa ya Tuhan bagi saudara kami Novem Sembiring yang kami dengar beberapa waktu yang lalu terserang penyakit Tuhan, stroke. Tuhan hadir dan saat ini masih dirawat di rumah sakit PIK. Engkau berkati saudara kami ini Tuhan, Engkau jamah dia, Engkau boleh hadir di tengah-tengah kehidupan pribadinya, Engkau hadir dalam setiap kehidupannya. Kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan punya kekuatan, Tuhan punya kuasa. Dengan bilur-bilur-Mu ya Bapa di surga, dengan darah-Mu mengalir dalam kehidupan saudara kami Novem Sembiring ini, anak-Mu ini Tuhan boleh sembuhkan, Tuhan angkat dia, Tuhan boleh pulihkan dia dari penyakitnya ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya ketika dia dirawat di rumah sakit PIK ini, Tuhan berkati para dokter, Tuhan berkati para perawat, sehingga melalui pengetahuan yang luar biasa, obat-obatan yang diberikan, perawatan yang terbaik akan memberikan kesembuhan bagi saudara kami ini Tuhan. Keluarga, Tuhan diberikan kemampuan dan juga penyerahan diri bagi kekuatan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam masa-masa pemulihan kesehatan. Pertua Emeritus kami Rasmuli Sembiring, Nora Pertua Emeritus Rasmuli Sembiring, Naras Bapak Rival Ginting, Nande Lisbeth Sitepu, Nel Eljaltra Ginting dan keluarga, Sambat Surbakti, Tuhan berkati. Mereka boleh dipulihkan kesehatan mereka. Dalam proses pemulihan ini Tuhan, kami yakin mereka harus berhadapan dengan penderitaan-penderitaan. Tapi kami yakin ketika mereka taat seperti Yesus taat ketika dia menghadapi penderitaan, pada akhirnya kami boleh mendapatkan yang terbaik, pemulihan dan juga kesembuhan yang sempurna bagi saudara-saudara kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami tidak bisa menyebut satu persatu dari saudara-saudara kami yang lain yang mungkin pada saat ini dalam kondisi pergumulan. Baik ketika mereka bergumul karena mencari pekerjaan, ketika mereka bergumul dengan persoalan-persoalan perekonomian, ketika mereka bergumul dengan persoalan keluarga. Kami berdoa pada saat ini Tuhan. Tuhan hadir menjadi sahabat bagi mereka. Tuhan hadir memberikan pemulihan buat mereka. Tuhan akan memberikan kekuatan buat mereka. Dan kami yakin dan percaya dengan kasih Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul, pada saatnya mereka akan mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi kami sekalian yang hadir pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dan biarlah semua yang kami boleh berikan ini menjadi berkat buat kami. Ya Tuhan, pemerintah kami, bangsa kami, Tuhan hadir bagi mereka ketika pada saat ini, pada masa-masa vaksinasi untuk memutus penyakit COVID-19, biarlah itu boleh terlaksana dengan baik. Berikan akal hikmat buat pemimpin kami, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang dipulihkan, dimenangkan dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, ampunkan segala dosa kami, hapuskan segala kesalahan kami, layakan kami Tuhan, untuk boleh mendapatkan jawaban dalam doa kami. Karena sama seperti Tuhan, memberikan keluhannya, memberikan kehidupannya dalam doa dan permohonan, kami pun sama, kami ingin berdoa dan memohon kepadamu Tuhan. Dengar dan sambutlah doa syukur kami, doa permohonan kami, doa persembahan kami. Karena kami boleh bawa dan kami alaskan ini semua ya Tuhan, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita semua berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan, kitab Denden nomor 350, bait pertama, ras kedua.
sebelum kita mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini, saya tetap menghimbau buat kita sekalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 5M, kita patuhi, tetap gunakan masker dengan benar, jangan taruh di dagu tapi gunakan yang benar, tetap menjaga jarak dengan orang lain serta sesering mungkin untuk mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, serta membatasi interaksi serta mobilitas kita, tetap di rumah dan juga mari menjauhi kerumunan. Protokol kesehatan yang diberikan menjaga ketaatan kita untuk tetap kita sehat di dalam Tuhan. Dan atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih kepada BPMR dan juga kepada jemaat sekalian yang telah memperkenankan kami untuk memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, seperti doa Bapa kami, dan kita doakan secara bersama-sama dalam doa kita masing-masing. Kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar, jadi teladan Kristus dimanapun engkau berada. Tetap setia dan taat kepadanya, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan keadilan Tuhan tercurah bagi saudara sekalian. Nyatakan kepada dunia rahmat Allah yang tidak terbatas itu. Amin. Terpujilah nama Tuhan, kebaktian kita hari ini sudah berjalan dengan baik. Untuk itu marilah sejenak kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya kami serahkan ke BPMR GBKP Cengkareng. Terpuji Tuhan, ibadah minggu sudah berjalan dengan baik. Kami mewakili majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat GBKP Cengkareng yang tetap setia mengikuti ibadah-ibadah live streaming kita. Sekali lagi kami mengatakan bujur membantu kerina jemaat GBKP Cengkareng sehingga berpartisipasi ibas janji imanta. Tekita Tuhan masuk-masuk kita kerina sehat-sehat sangat mencari. Terima kasih kami ucapkan kepada Pendeta Marvel Ginting yang sudah melayani jemaat GBKP Cengkareng. Kami berdoa pendeta selalu diberkati di pelayanan dan pekerjaan, seluruh keluarga selalu diberkati. Juga terima kasih kami ucapkan kepada Pertua Diaken Sektor Tesalonika, kepada singer, organis, dan IT yang tetap setia di dalam pelayanan. Minggu tanggal 28 Maret 2021 kita masih ibadah secara live streaming yang akan dilayani oleh Pertua Analgin Ginting dan Pertua Diaken Sektor Filipi.
Mari jemaat Tuhan, kita tetap taat di dalam kehidupan kita, taat kepada Tuhan, taat kepada prokes yang sedang berlaku pada saat ini. Kita percaya Tuhan Yesus menyertai kita dan memampukan kita melewati hari-hari kita. Dan kita adalah menjadi umat pemenang. Menjuah-juah man banta krina dan shalom.